Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat Satria, kelas PTN 01, akan membacakan presentasi saya. Saluran transmisi listrik. Saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari generator stasiun atau pembangkit listrik sampai distribution station hingga sampai pada konsumer pengguna listrik. Tenaga listrik ini ditransmisikan oleh suatu bahan konduktor yang mengalirkan tipe saluran transmisi listrik penyaluran tenaga listrik pada transmisi menggunakan arus AC dan juga arus DC. Penggunaan arus bolak-balik yaitu dengan sistem 3 fasa atau dengan 4 fasa. Klasifikasi transmisi berdasarkan tegangan. A. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Pada umumnya, transmisi di Indonesia digunakan pada pembangkit dengan kapasitas 500 kV. Tujuannya agar drop tegangan dari penampang kawat direduksi secara maksimal sehingga diperoleh operasional yang efektif dan efisien. B. Saluran udara tegangan tinggi. Pada saluran transmisi ini memiliki tegangan operasi antara 30 kV sampai 150 kV. Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau double circuit, di mana satu sirkuit terdiri dari 3 fasa dengan 3 atau 4 kawat. Biasanya hanya 3 kawat dan penghantar netronnya diganti oleh ground sebagai saluran kembali. Jarak terjauh yang paling efektif dari saluran transmisi ini ialah 100 km. C. Saluran kabel tegangan tinggi. Saluran transmisi ini menggunakan kabel bawah tanah dengan alasan beberapa pertimbangan, yaitu di tengah kota tidak memungkinkan dipasangkan SUTT karena sangat sulit mendapatkan tanah untuk tapak tower. Untuk ruang bebas juga sangat sulit dan pasti timbul protes dari masyarakat karena padat bangunan dan banyak gedung-gedung yang tinggi. Dan 3. Pertimbangan keamanan dan estetika kota. 2. Klasifikasi transmisi listrik berdasarkan arusnya. A. Saluran transmisi AC. Dalam sistem AC, kenaikan dan penurunan tegangannya sangat mudah dilakukan dengan bantuan transformator yang juga memiliki 2 sistem, yaitu sistem fasa tunggal dan sistem 3 fasa. Sehingga saluran transmisi AC memiliki keuntungan, yaitu daya yang disalurkan jadi lebih besar, nilai sesaatnya konstan, dan mempunyai medan magnet putar. Selain keuntungan yang disebutkan, saluran AC juga memiliki kekurangan, yaitu tidak stabil, isolasi yang rumit dan mahal. Mahal di sini dalam artian untuk menyediakan suatu isolasi yang memang aman dan kuat. B. Saluran transmisi DC. Transmisi dengan tegangan DC atau High Voltage Direct Current adalah sistem transmisi penyaluran listrik dengan menggunakan listrik tegangan DC. Dalam saluran transmisi DC, daya guna atau efisiensi tinggi karena mempunyai faktor daya 1, tidak memiliki masalah terhadap stabilitas terhadap sistem, sehingga dimungkinkan untuk penyaluran jarak jauh dan memiliki isolasi yang sederhana. 3. Transmisi berdasarkan pemasangan. A. Saluran udara. Saluran transmisi yang menyalurkan tenaga listrik melalui kawat-kawat yang digantung pada isolator antar menara atau tiang transmisi. Keuntungan dari saluran transmisi udara ini adalah lebih murah, mudah dalam perbaikan, lebih mudah dalam perawatan, dan mudah dalam mengetahui letak gangguan. Namun juga memiliki kerugian,
yaitu karena berada di ruang terbuka, maka cuaca sangat berpengaruh terhadap keandalannya. B. Saluran bawah tanah. Saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kabel yang dipendam di dalam tanah. Kategori saluran ini adalah favorit untuk pemasangan dalam kota. Berada di dalam tanah, maka tidak ada yang mengganggu keindahan kota dan juga tidak mudah terjadi gangguan akibat kondisi cuaca. Namun tetap memiliki kekurangan, di antara lain mahal dalam instalasi dan investasi serta sulitnya menentukan titik gangguan dan perbaikannya. Faktor yang mempengaruhi pemilihan tipe struktur transmisi. Menurut Pohleman, yang mempengaruhi pemilihan struktur dari saluran transmisi adalah pendesainer. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah 1. Public concern adalah memperhatikan keadaan masyarakat seperti kehidupan, pekerjaan, dan sebagainya. Biasanya mengadakan hearing sebagai salah satu proses perizinan pembangunan jaringan transmisi baru. Teknik pembangunan adalah di mana jenis tiang pol dan lattice memiliki cara pembangunan yang berbeda. 3. Pemeriksaan, penilaian, dan pemeliharaan merupakan proses dari inspeksi dan penilaian dari ahli dan juga aktivitas pemeliharaan yang diperlukan. 4. Kemungkinan untuk upgrading dan uprating, karena susah untuk mendapatkan raw dan izin yang diperlukan untuk membangun jaringan transmisi baru, maka struktur yang dibangun diupayakan mudah untuk di-upgrade atau di-upgrade untuk kedepannya. Sekian presentasi saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.